Selamat sore Bapak Donkus. Di sini kami akan mempresentasikan tugas keterampilan mesin freeze kami. Kelompok 2. Anggota kelompok yang pertama Alfonsus Liguori Dias Agusta Anggara Denta, nomor absen 2, kelas 11 TPGM. Yang kedua ada Stefanus Kevin, nomor absen 35, kelas 11 TPGM. Di sini kami akan mempresentasikan beberapa topik, ada 4 topik. Di antaranya, topik pertama ada arbor beserta penjelasannya. Topik kedua, penjepit alat potong lain beserta penjelasannya. Topik 3, string feed holder beserta penjelasannya. Topik 4, macam-macam alat potong beserta penjelasannya. Topik yang pertama, arbor. Pengertian arbor. Arbor atau yang mempunyai nama lain dudukan alat potong pada mesin freeze mempunyai pengertian tempat yang digunakan untuk memasang cutter, alat potong atau pisau-pisau pada mesin freeze. Arbor ditempatkan pada spindle mesin freeze itu sendiri. Fungsi arbor mesin freeze dapat berbeda desain atau bentuk yang bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan penggunaan benda kerja yang akan dikerjakan. Arbor sendiri memiliki 2 macam, yaitu arbor panjang dan arbor pendek. Pada arbor panjang digunakan untuk mesin freeze horizontal, sedangkan arbor pendek digunakan pada mesin freeze vertikal. Jenis-jenis arbor. Berikut ini akan dijelaskan berbagai macam jenis arbor yang sering atau biasa ditemukan dalam pengefreezan di bengkel. Yang pertama, arbor panjang. Arbor panjang digunakan dalam pengefreezan horizontal atau arbor ini memiliki kolet yang memiliki fungsi untuk menjepit pisau freeze. Pada badan arbor panjang terdapat alur pasak yang memiliki fungsi untuk mengikat pisau freeze yang dipasangkan. Arbor panjang mempunyai bentuk bulat seperti poros dengan salah satu ujungnya berbentuk tirus dan ujung lain berulir. Arbor ini merupakan arbor yang umum digunakan dalam pengefreezan. Berikut adalah gambar arbor panjang. Yang kedua ada arbor pendek. Arbor pendek atau yang biasa disebut stub arbor mempunyai fungsi yang sama seperti arbor panjang. Namun letak perbedaannya ada di ukuran pisau freeze yang akan dicekam atau yang akan digunakan pada mesin freeze. Arbor pendek mencekam pisau freeze yang lebih kecil dibandingkan arbor panjang, dan pisau yang digunakan mempunyai lubang pada area tengahnya. Lalu untuk perbedaannya, bentuk dan dimensinya. Arbor ini mirip dengan arbor panjang, namun ukurannya lebih pendek. Arbor ini dilengkapi dengan cincin-cincin untuk menetapkan pisau, juga menjepit pisau freeze. Pada arbor pendek tidak mempunyai penopang arbor seperti arbor panjang. Berikut adalah gambar arbor pendek. Yang ketiga ada arbor fly cutter. Seperti nama dari arbor itu sendiri, yaitu arbor fly cutter, arbor yang mempunyai fungsi untuk mencekam pisau freeze fly cutter atau yang biasa disebut pisau freeze layang, dan juga slitting saw arbor yang biasa dipakai untuk memegang pisau freeze pembelah benda kerja. Berikut adalah gambar arbor fly cutter. Yang keempat, sleeve arbor. Sleeve arbor mempunyai fungsi untuk pencekaman yang mempunyai bentuk yang mempunyai fungsi yang berbeda. Yang pertama ada sleeve arbor for cutter yang mempunyai bentuk konus atau taper dan mempunyai fungsi untuk mencekam end mill cutter. Berikut adalah gambar sleeve arbor. Yang kedua, sleeve arbor for twist drill yang mempunyai bentuk konus atau tangkai taper dan mempunyai fungsi untuk mencekam twist drill. Berikut adalah gambar sleeve arbor for twist drill. Collet arbor. Fungsi dari collet arbor yaitu digunakan untuk mencekam alat dengan tangkai berbentuk silindris yang desain dan yang bertujuan untuk mengambil diameter secara spesifik. Maka standar collet 1 set dilangkahkan dengan penambahan 0,5 mm. Berikut adalah gambar collet arbor. Lalu yang keenam, side lock arbor. Side lock arbor atau quick change arbor mempunyai fungsi untuk mencekam cutter dengan tangkai silindris. Pencekaman arbor ini dengan metode pengencangan baut yang ada pada arbor itu sendiri.
sehingga baut pada arbor menekan terhadap cutter sehingga kuat terpasang. Arbor ini tidak memerlukan collet sebagai alat tambahan dan diameter yang digunakan pada arbor ini adalah diameter 6 sampai diameter 20. Berikut adalah gambar side lock arbor. Yang ketujuh ada boring head arbor. Boring head arbor digunakan untuk mencekam boring tools atau sebagai dudukan boring tools. Boring head ini biasanya memiliki skala yang cukup teliti yang dipergunakan membuat ukuran lubang yang berukuran presisi. Boring head tools sendiri mempunyai fungsi untuk memperbesar lubang dengan diameter khusus. Berikut adalah gambar boring head arbor. Lalu penopang arbor. Penopang arbor sesuai dengan namanya mempunyai fungsi sebagai penyokong arbor panjang saat dipergunakan untuk mencekam benda kerja. Alat penopang ini dapat menjadi stabilizer untuk arbor. Penopang ini mempunyai bentuk segitiga dengan lubang pada bagian bawah dan memiliki alur ekor burung pada bagian atas. Alur ekor burung ini dipasangkan pada alur ekor burung yang terdapat pada lengan mesin freeze dan diketatkan. Fungsi arbor mesin freeze tentunya harus disesuaikan penggunaannya terhadap benda kerja yang akan dibuat, agar kualitas dan produk benda kerja dapat tercapai sesuai harapan. Berikut adalah gambar penopang arbor. Topik yang kedua ada penjepit alat potong. Pengertian penjepit alat potong. Penjepit alat potong adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja pada waktu pengerjaan yang ada di mesin freeze. Alat ini sangat dibutuhkan jika tidak ada penjepit alat potong, maka alat potong tidak dapat berfungsi atau tidak dapat digunakan untuk pengerjaan. Dan karena itulah suatu benda kerja tidak akan dapat diproses. Berikut contoh-contoh penjepit benda kerja, khususnya penjepit alat potong, khususnya yang ada di mesin freeze. Cekam collet atau cekam cak adalah tempat kedudukan pengikat cutter sebelum dimasukkan ke sarung tirus pada sumbu utama. Collet cak digunakan untuk mencekam twist drill yang mempunyai bentuk taper atau konus. Pemasangan collet ini dapat dilakukan pada spindle dengan posisi tegak maupun membujur. Cekam ini mempunyai persamaan dengan stub arbor, namun yang membedakan pada bagian ukuran cekam collet lebih kecil dibandingkan stub arbor. Berikut adalah gambar cekam collet. Yang kedua ada adaptor. Adaptor mesin freeze mempunyai fungsi yang hampir mirip dengan penjepit alat potong lainnya, yaitu sebagai dudukan dan pengikat alat potong pada mesin freeze. Adaptor mesin freeze ini mempunyai adaptor lubang lurus dan adaptor lubang tirus. Keduanya dapat dibedakan karena adaptor lubang tirus penggunaannya digunakan pada alat potong dengan tangkai lurus, sedangkan adaptor lubang lurus penggunaannya digunakan pada alat potong dengan tangkai lurus. Berikut adalah gambar adaptor. Adaptor mesin freeze mempunyai dua jenis yang berbeda, yaitu collet adaptor dan collet adaptor single taper. Yang pertama, collet adaptor. Collet digunakan untuk penjepit pisau freeze dan alat potong lain yang bertangkai silindris. Collet adaptor dalam penggunaannya membutuhkan alat bantu, yaitu collet. Collet adaptor mempunyai ISO yang berbeda-beda dan mempunyai diameter ISO yang berbeda pula, tergantung penggunaan. Berikut adalah gambar collet adaptor. Collet adaptor single taper. Collet adaptor single taper digunakan untuk penjepit pisau freeze atau twist drill atau reamer dan alat potong lain yang bertangkai silindris. Collet adaptor single taper ini mempunyai fungsi yang sama dengan collet adaptor, namun yang membedakan adalah bentuk collet dan pengunci dari colletnya. Yang ketiga ada drill cup. Drill cup digunakan untuk mencekam twist drill yang mempunyai bentuk silindris berdiameter 2 sampai dengan 14 tangkai silindrisnya. Berikut adalah gambar drill cup. Selanjutnya adalah topik 3, yaitu shrink feed holder. Pengertian shrink feed holder. Shrink feed holder adalah dudukan bahat shrink feed yang dirancang untuk mengamankan bahat potong yang digunakan pada mesin freeze dengan berkecepatan tinggi daripada menggunakan screw set atau collet chop untuk mencekam and mill variasi
Variasi shrink fit ini menggunakan sifat pemanasan dan pendinginan logam. Saat dudukan logam dipanaskan, itu mengembang dan memungkinkan alat untuk masuk. Shrink ini dapat memanaskan dan meninggikan dudukan end mill dalam hitungan detik, yang membantu untuk memaksimalkan hasil dengan mengurangi waktu pengganti alat. Tipe-tipe shrink fit decoder. Shrink fit decoder memiliki dua tipe yang berbeda, yakni tipe modular dan tipe integrasi. Tipe modular mempunyai pengertian tipe yang memungkinkan pertukaran ujung pena secara bebas dan mudah diatur, ringan dan murah. Dan pengertian dari tipe terintegrasi yaitu mempunyai karakteristik kekakuan dan keseimbangan yang cukup tinggi, dan juga dapat dilakukan proses pemesinan yang presisi. Pemesinan 5 sumbu dan cocok untuk proses dinding dengan interferensi besar. Pemegang shrink fit memiliki akurasi dan kekakuan yang ideal untuk memegang alat potong, tetapi tetap membutuhkan peralatan shrink fit saat digunakan. Ada dua jenis peralatan shrink fit, diantaranya tipe udara panas dan tipe pemanas induksi elektromagnetik. Berikut gambar shrink fit decoder. Selanjutnya topik 4. Pengertian alat potong. Alat potong adalah alat yang digunakan untuk menyayat atau memotong benda kerja pada waktu pengerjaan yang ada di mesin freeze. Alat ini sangat dibutuhkan karena jika tidak ada alat potong, maka benda tidak akan bisa disayat menjadi bentuk yang akan diinginkan. Berikut contoh alat potong khususnya yang ada di mesin freeze. Yang pertama adalah pisau freeze mantel. Pisau ini digunakan pada mesin freeze horizontal dan biasa digunakan untuk pemakanan pada bidang lebar dan rata. Kedua, pisau freeze alur memiliki fungsi untuk membuat alur pada bidang permukaan benda kerja. Pisau ini memiliki berbagai jenis dan sesuai kebutuhan. Salah satunya alur melingkar yang berfungsi untuk menge-freeze alur pasak pada poros. Tiga, pisau freeze roda gigi yang digunakan untuk membuat roda gigi atau gigi chalk sesuai jenis dan sesuai yang diinginkan. 4. Pisau freeze radius, jari radius, yang digunakan untuk membuat benda kerja, khususnya dalam bentuk radius ke dalam atau cekung. 5. Pisau freeze radius, jari sudut, yang digunakan untuk membuat benda kerja, khususnya dalam bentuk radius keluar atau cembung. 6. Pisau freeze alur T, yang digunakan untuk membuat alur berbentuk T, seperti halnya pada meja mesin freeze, scrub, bor, dan eretan mesin bubut. 7. Pisau freeze sudut, yang digunakan untuk membuat alur berbentuk sudut agar hasil dari benda kerja mempunyai hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Sudut pisau yang digunakan diantaranya 30 derajat, 45 derajat, 50 derajat, 60 derajat, 70, dan 80 derajat. 8. Pisau freeze muka, yang memiliki fungsi untuk menge-freeze pada bidang permukaan rata dan luas. 9. Pisau freeze muka dan sisi, atau shallow end mill cutter. Pisau ini memiliki mata sayat yang di muka dan di sisi, digunakan untuk menge-freeze bidang rata, bertingkat, serta bidang yang siku. 10. Pisau freeze gergaji, yang memiliki fungsi untuk membelah benda kerja yang tipis. Pisau ini memiliki 3 jenis mata sayat, yaitu pisau freeze gergaji bermata sayat polos, bermata sayat lurus, dan bermata sayat sisi silang. Berikut presentasi dari kelompok kami. Berikut ini adalah daftar pustakanya.
Sekian terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.